Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya mohon maaf karena dalam praktikum kali ini saya berhalangan hadir karena qadarullah harus ke UNJ karena ada bimbingan dengan promotor dan juga kopromotor, kemudian dengan penguji serta dengan para ahli pakar. Jadi mohon maaf sekali tidak bisa membersamai teman-teman dalam kegiatan praktikum pada pagi hari ini. Oke, baik teman-teman semuanya, hari ini insya Allah kita akan melaksanakan praktikum dengan menggunakan software Smart PLS. Seperti yang sudah teman-teman lihat semuanya ya, mungkin di komputernya masing-masing. Di sana sudah teman-teman buka mungkin untuk software Smart PLS. Jadi software Smart PLS yang akan kita gunakan dalam kesempatan praktikum kita pada pagi hari ini adalah dengan menggunakan Smart PLS yang versi 3.0 seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan praktikum pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan serta kelancaran dalam proses praktikum kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, teman-teman, baik kita akan mulai untuk melakukan praktikum dengan menggunakan Smart OS. Jadi yang pertama di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya, ketika nanti teman-teman ingin melakukan pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS, pertama sekali pastikan teman-teman sudah memiliki data penelitian terkait apa yang nantinya ingin teman-teman olah. Nah, misalnya di sini saya memiliki sebuah data. Di sini datanya adalah data dalam bentuk Excel yang mana terdiri dari 5 butir item untuk di skala Likert ya teman-teman ya. Di mana di sini ada variabel independennya ada 3 dan satu variabel dependen. Yang mana untuk variabel independennya atau variabel bebasnya ada X1 yaitu adalah kualitas produk yang mana dia terdiri dari 5 item pernyataan sehingga di sini ada kaprot 1, kaprot 2, kaprot 3, kaprot 4 dan juga kaprot 5. Kemudian untuk variabel independen kedua atau kita sebut dia sebagai X2 yaitu ada kualitas pelayanan yang mana pada variabel kualitas pelayanan ini terdiri dari 11 item pernyataan. Di sini ada couple 1, couple 2, couple 3, couple 4, 5, sampai couple 11. Dan untuk variabel kita yang ketiga, variabel independen yang ketiga, yaitu ada promosi di sini, yang mana terdiri dari 4 item pernyataan dengan singkatan kita singkat dengan P1 sampai P4 dan satu variabel dependen, yaitu adalah apa ini? Keputusan pembelian ya. Dan dia juga terdiri dari 4 item pernyataan, ada KP1 hingga KP4. Oke, jadi dari penelitian ini kita akan meneliti bagaimana pengaruh dari kualitas produk, kualitas pelayanan, dan juga promosi terhadap keputusan pembelian. Seperti itu teman-teman. Nah, yang membedakan apa dengan kita misalnya menggunakan SPSS ataupun menggunakan EViews yang sudah kita lakukan pada praktikum sebelumnya, yaitu adalah ketika kita sudah memiliki data dalam bentuk mentahan file Excel seperti ini, kita akan save data ini nanti ke dalam bentuk format lain. Nah, sebelum kita pindahkan dalam bentuk format lain, ini silahkan nanti teman-teman untuk delete terlebih dahulu nomor. Jadi pastikan teman-teman memblok ya. Jadi bloknya teman-teman letakkan saja kursornya di kolom A seperti ini. Tandanya kode seperti ini kita klik. Dan ini sudah terblok. Kemudian teman-teman boleh silahkan untuk klik kanan. Kemudian teman-teman bisa delete. Oke. Sehingga di kolom yang pertama itu ada kaprot 1. Seperti itu ya. Dan kita hilangkan juga untuk jumlah ya. Jumlah dari variabelnya, dari masing-masing pernyataannya tadi. Ya, jadi ini untuk penjumlahannya.
kita blok di kualitas produk di kolom F, baris F ini. Kemudian kita klik kanan, kita delete. Kemudian lakukan hal yang sama juga untuk kualitas pelayanan, kita delete. Kemudian untuk promosi, kita delete juga. Dan yang terakhir adalah untuk keputusan pembelian. Kita delete. Jadi variabel-variabel yang ada hanya seluruh butir item pernyataan-pernyataan dari per masing-masing variabel. Ya, teman-teman. Jadi hanya per masing-masing item pernyataan dari masing-masing butir variabel yang kita miliki. Nah, jika sudah seperti ini semuanya, tampilannya mulai dari Kapron 1 hingga di KP4 ini, teman-teman, silahkan teman-teman klik file, kita akan save as dia. Oke, kita letakkan terserah teman-teman ingin eh menyimpannya di mana. Di sini misalnya saya akan menyimpannya di eh desktop ya, yang mudah. Oke. Nah, kemudian di sini kita ketikkan save-nya dalam bentuk ini, CSV buka kurung MS strip DOS. Kita klik ini. Nah, di sini silakan teman-teman beri nama filenya apa, terserah kalian ya. Di sini misalnya saya akan kasih nama cross section. Di sini adalah Smart LS misalnya. Saya akan kasih nama ini. Nah, kalau udah silahkan teman-teman untuk save. Seperti itu ya. Oke, karena saya sudah punya filenya, jadi ini saya cancel ya teman-teman. Tapi teman-teman silakan save terlebih dahulu. Jadi nanti akan ada dua file dengan ekstensi CSV dan juga dengan ekstensi Excel, yang Excel seperti itu. Ini saya cancel. Oke. Nah, sekarang kita akan buka file yang dalam bentuk CSV-nya tadi. Ya, ini saya close. Ini saya don't save ya, teman-teman. Oke. Nah, ini saya akan share untuk tampilannya yang dalam bentuk CSV. Oke, jadi nanti tampilannya itu akan seperti ini. Saya mungkin akan bukakan ini saja. Nah, ini. Nah, jadi saya tadi kan nge-save-nya di desktop ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada dalam bentuk ini yang ekstensi Excel yang ini. Dan yang ini adalah dalam ekstensi ini, yang CSV, yang Comma Separated Values File. Oke, oke, jadi sudah ada ya file saya di sini. Nah, sekarang kalau kita sudah memiliki data yang akan kita olah dalam bentuk CSV atau CSV ini, sekarang silakan teman-teman untuk buka Smart File S-nya. Oke ya, saya buka terlebih dahulu untuk Smart File S saya. Silakan teman-teman juga bagi yang belum untuk membuka eh apa Smart File S-nya seperti itu. Oke ya, mohon ditunggu sebentar. Oke. Nah, ini saya coba share. Oke, apakah tampilannya sudah muncul teman-teman semuanya? Sudah ya? Nah, ini adalah tampilan dari SmartPal S3 seperti ini. Jadi, kalau teman-teman misalnya punyanya SmartPal S4, itu it's okay juga nggak apa-apa. Cuman paling nanti hanya akan beda dari segi tampilan aja, kayak tempatnya, lokasinya gitu aja. Tapi software untuk semua fiturnya itu sama, seperti itu. Oke. Yang pertama sekarang kita akan eh, melakukan pengujian dengan dengan menggunakan Smart File S. Jadi teman-teman di pengujian kita dalam menggunakan Smart File S, ya perlu saya infokan terlebih dahulu ya sebelum ke sini. Mungkin saya akan share ini dulu mungkin ya terkait panduan praktikum kita dalam menggunakan Smart File S. Oke. Jadi ini adalah panduan praktikum dengan menggunakan Smart File S ya teman-teman. Jadi dalam panduan praktikum kita di dalam menggunakan software Smart PLS ini, nanti kita akan lakukan beberapa pengujian ya. Sama halnya kayak waktu pas di SPSS dan juga di EVIUS ya. Jadi dalam
hal kita nanti akan menggunakan Smart LS, pertama sekali kita akan lakukan adalah namanya pengujian outer model. Nah, setelah kita lakukan uji outer model, nanti akan kita lakukan uji inner model. Nah, untuk outer model sendiri, pengujiannya itu banyak teman-teman yang harus dilakukan. Yang pertama, teman-teman akan melakukan uji validitas konvergen. Kedua, teman-teman lakukan uji validitas diskriminan. Dan yang ketiga adalah teman-teman melakukan uji reliabilitas. Jadi mungkin seperti kalau misalnya teman-teman di SPSS ya, teman-teman misalnya melakukan uji validitas dan reliabilitas gitu ya. Tapi di Smart LS ini dalam pengujian validitasnya itu ada dua kategori. Jadi kita uji validitasnya secara konvergen sama validitasnya secara diskriminan. Nah, untuk validitas secara konvergen, ini nanti parameter yang akan kita gunakan adalah dengan melihat nilai dari loading faktornya. Nah, rule of thumb-nya atau aturannya, aturan dasarnya, di sini saya membagi dua item. Di sini nanti silakan teman-teman ikuti mazhab yang mana yang kalian gunakan. Jadi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan di sini ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa loading faktornya jika dia lebih besar dari 0,7 ini sudah dia dikatakan valid secara konvergen. Atau ada juga yang menyatakan bahwa kalau misalnya dia di atas 0,50 itu juga masih bisa diterima. Artinya dia juga masih bisa kita katakan dia sebagai valid konvergen. Seperti itu. Jadi nanti mungkin dilihat dari kebutuhan teman-teman ya. Apakah akan menggunakan yang lebih besar dari 0,7 untuk loading faktornya ataukah menggunakan yang di atas 0,5 seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk validitas diskriminan sendiri, di sini nanti bisa dilakukan pengujiannya adalah dengan melihat cross-folding atau bisa dengan menggunakan AVE atau Average Variance Extract atau dengan menggunakan formal lancer atau dengan menggunakan heterothread monothread ratio. Oke, jadi nanti silakan teman-teman dipilih saja di antara beberapa parameter ini mana yang akan teman-teman gunakan. Apakah menggunakan cross loading kah atau dengan melihat nilai AVE-nya atau dengan melihat nilai formal lancernya atau dengan melihat nilai heterothread monothread rasionya. Nah, ini adalah aturan yang bisa kalian lihat jika kalian nantinya akan menggunakan cross-loading. Itu aturannya adalah dilihat kalau dia lebih besar dari 0,7, itu bisa kita katakan dia valid secara diskriminan. Kemudian untuk korelasi antara indikator dengan konstruk blok lainnya juga ini kita katakan dia valid diskriminan. Jadi kalau dia lebih besar ya teman-teman, BTW ini korelasi antara indikatornya lebih besar dengan konstruk dari blok lainnya, ini kita katakan dia valid diskriminan. Atau misalnya mau melihat dengan nilai APE-nya, kalau dia besar 0,5, juga ini bisa kita katakan dia sebagai valid diskriminan. Atau untuk di formal lancer, juga dia dilihat dari nilai akar AVE-nya. Jika besar dari korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya, maka kita katakan dia valid secara diskriminan. Atau kalau misalnya kita ingin melihatnya dengan nilai heterothread monothread rasionya, kalau dia kurang dari 0,85, maka kita katakan dia valid secara diskriminan. Nah, untuk uji reliabilitasnya bisa dilihat dari dua kategori ini. Teman-teman bisa menggunakan parameter nilai Cronbach alpha atau composite reliability. Jadi kalau misalnya dilihat dari Cronbach alpha-nya sendiri, teman-teman bisa cek di sini kalau dia lebih besar dari 0,70, maka bisa kita katakan sudah reliable. Dan juga kalau artikel lain menyatakan kalau dia di atas 0,6
dia juga bisa sudah dikatakan reliable. Jadi nanti tergantung ya teman-teman tadi menggunakan sumber acuan atau rujukannya yang mana, dari siapa, seperti itu ya. Terus untuk di composite reliability juga dia dikatakan reliable kalau Eee, nilainya itu lebih besar dari 0,70 seperti itu. Dan ini adalah pengujian-pengujian yang akan dilakukan pada pengujian outer model, seperti itu ya. Nanti selanjutnya akan dilakukan uji inner model. Nah jadi, kita satu-satu dulu aja ya. Jadi kita ke outer modelnya saja terlebih dahulu biar nanti, teman-teman tidak bingung, seperti itu. Oke, ini saya stop share. Nah, selanjutnya, kita kembali lagi pada aplikasi kita tadi di, Smart PLS, oke. Nah, sekarang yang pertama, kita bisa, apa namanya, teman-teman bisa, klik new project untuk, project awal kita. Ketika sudah kita klik new project, kita misalkan beri nama project ini adalah, praktikum ya. Misalnya kita beri nama praktikum, silakan, teman-teman ketikkan. Nah, berhubung di sini katanya project praktikum itu sudah ada, karena memang sebelumnya, saya sudah, membuatnya. Jadi, saya kasih judul lain aja ya. Nah, kita ganti aja dengan misalnya tutorial. Oke, kita klik oke. Nah, sekarang sudah muncul di sebelah kiri kalian, ada tulisan di sini tutorial, terus di bawahnya ada tulisan double click to import data. Nah, jadi kita akan mengimport data kita tadi yang dalam bentuk CSV ya. Sekarang kita double click ya disuruhnya. Jadi silakan teman-teman klik 2 kali secara bersamaan. Oke. Sekarang cek tadi teman-teman itu simpan filenya di mana. Nah, tadi kan saya simpannya di desktop ya. Jadi sekarang kita cek di desktop saya. Nah, ini sudah muncul ya. Ini tapi untuk yang nih, Microsoft Excel, separated files file. Sudah sesuai ya yang dalam bentuk CSV. Jadi ini saya klik open, kemudian ini saya klik OK. Oke, jadi dia muncul tampilannya adalah sebagai berikut ya. Muncul ya seperti ini tampilannya. Oke, bagaimana? Teman-teman sudah? Oke. Kalau sudah muncul di sini nanti dia akan memberikan kita informasi yaitu terkait dengan statistik deskriptif dari data yang kita miliki ini. Jadi dari pernyataan-pernyataan kita dari mulai Kaprot 1 atau kualitas produk 1 hingga apa tadi nih, keputusan pembelian 4 ya. Di sini, dia akan menginformasikan missing-nya dia tidak ada ya kesalahannya, kemudian dia akan menginformasikan berapa sih rata-ratanya, mediannya, kemudian ada nilai minimum, maksimum, standar deviasi gitu ya, atau ini ada tambahan lagi di axis kurtosis, skewness gitu ya. Nah, ini adalah informasi atau gambaran terkait dengan statistik deskriptif yang bisa teman-teman masukkan nanti di bab 4 biasanya. Jadi kan kalau di bab 4 itu teman-teman kan ada statistik deskriptif sama ada statistik inferensial. Yang mana di statistik deskriptif tuh nanti teman-teman akan memberikan gambaran secara umum terkait dengan data-data yang akan teman-teman olah, seperti itu ya. Jadi misalnya ke teman-teman menceritakan pada item satu pernyataan terkait dengan kualitas produk didapatkan misalnya rata-rata sebesar 4,390 dari 5. Misalkan karena skala Likert-nya tadi 5 ya, paling besar ya. Jadi, artinya apa? Bahwa mungkin ya di sini kalau yang saya lihat karena rata-ratanya adalah di 4,390 berarti mayoritas respondennya ini menjawab setuju gitu ya. Nah, dengan median rata-ratanya adalah 4, ya berarti dengan, nilai tengahnya adalah 4, menjawab setuju gitu ya, dengan minimumnya adalah 3, tapi ada juga loh yang, dia itu memberikan jawabannya adalah 3, ya jadi paling rendah tuh dia ngasih nilai 3, yaitu adalah, ragu-ragu ya atau netral. Dan dia
di item nomor satu ini maksimumnya adalah dia memberikan nilai 5 atau sangat setuju. Berarti bisa kita lihat dari apa namanya, pernyataan item satu untuk di kualitas produk secara deskriptif mungkin tadi bisa kita gambarkan sebagai berikut yang tadi saya ceritakan, seperti itu ya teman-teman. Dan teman-teman bisa cek untuk ke semua item pernyataan dari masing-masing variabel kalian, seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya, untuk di, apa namanya nih teman-teman, di, statistik deskriptifnya. Nah, sekarang kita akan cek ini ya, teman-teman boleh klik nih yang ada tanda, seperti ini. Nah, ini ya, atau yang ini boleh kalian klik-klik ini nggak masalah, seperti itu ya. Nah, oke. Oke, sudah dilihat ya teman-teman ya semuanya.